kemudian mengasihi Tuhan yang begitu baik kepada orang tua mereka. Amin. Haleluya. Ini kita buka dalam kitab Mazmur pasal 78. Itaran dari sejarah. Mazmur 78. Kita tidak akan membaca semua ayat. Kita baca saja ayat 1 sampai 11. Cara berbalas-balasan. Ceritakan secara berulang kali. Ini penting. Yang pertama dilihat dari sisi orang tua. Ada cucu-cucu kita kelak. Mungkin sambil duduk, sambil suap-suap makan, kita cerita tentang betapa hebat Tuhan meredakan angin ribut. Tuhan hanya bilang, tenanglah, diamlah, langsung tenang. Kalau orang tua, papa atau mama, oma atau opa sebadaikan, anak sini kuat, cucu sini kuat. Mama atau papa mau cerita tentang itu Tuhan Yesus peringatkan Tuhan supaya menceritakan perbuatan Tuhan kepada angkatan yang berikutnya. Luar biasa. Di ayat 8 menjadi peringatan kepada anak-anak supaya apa? Tidak memberontak kepada Tuhan. Untuk menceritakan berulang kali. Untuk menasehati berulang kali. Jadi biar so pasti dengar Jo. Karena apa? Untuk sampai kebaikan kira-kira orang tua. Berarti dia bilang tuh orang kebaikan. Yang kita lihat. Nah, Mazmur sejarah. Next slide. Mazmur sejarah yang kita baca ini menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa utama dalam sejarah. Bisa maju? Itu laptop. Coba kita perhatikan. Jadi ada Mazmur sejarah yang memuat tentang tindakan-tindakan dari Tuhan. Jadi mengapa sejarah itu harus kita ingat? Sejarah yang mana? Bukan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang orang bahas. Meskipun itu orang juga harus ingat, karena di balik kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari Tuhan lewat para pahlawan dan presiden, wakil presiden kala itu. Tetapi fokus kita ini adalah bagaimana mengingat sejarah mempunyai tujuan. Jadi ada tujuan orang belajar tentang Alkitab. Anak panah pertama, apa baca itu? Apa? Coba baca. Kita akan memuji Allah dan oh haleluya. Ada orang bicara hal-hal yang tidak berguna. Mari orang bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu ada orang kok malu seperti itu. Malu dianggap pendeta, malu dianggap anak alim. Ada orang kan malu. Malu kita kalau orang bilang kita alim. Kok mana suka mau jadi apa dan? Mau jadi orang tak boleh kan? Mau jadi bajingan? Kok mau suka jadi apa? Nah, jadi berbangga ketika kita dipanggil seperti itu, hamba Tuhan. Kenapa orang alim kemari? Biarkanlah seperti itu. Anggap itu salib yang harus dipikul karena kita terlalu sering menceritakan kebaikan Tuhan. Tentang sejarah adalah kita akan bermegah dan bergembira karena Allah. Ayat firman Tuhan bilang apa? Kalau orang bergembira karena Allah, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa keinginan hatimu. Anak-anak juga akan merasakan kesulitan. Misalnya orang tua bergumul dalam keadaan ekonomi, anak-anak kena dampak atau tidak? Kena. Biasa uang jajan berapa? 20.000. Karena orang tua sedang diproses Tuhan, bergumul dengan keadaan ekonomi, tinggal 5.000 misalnya. Biasa makan nasi ayam, tiba-tiba sudah tidak cukup, tinggal roti 1 biji. Sukacita dalam segala hal, puji Tuhan.
tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu Tuhan pernah tolong Israel dari kepungan bangsa-bangsa asing, maka saat ini juga Tuhan bisa menolong kita dari segala persoalan kita. Kita akan sadar akan penghakiman Tuhan. Karena perjalanan orang Israel bukan cuma senang-senang. Orang Israel disebut bangsa yang apa? Tegar apa maksudnya? Tengkuk. Tegar tengkuk. Ya, bangsa Israel dibilang tegar tengkuk. Apa itu? Mana itu tengkuk? Coba pegang tengkuk. Kita akan menaati perintah-perintahnya. Baris baru, slide baru. Jangan banana, baris baru. Slide selanjutnya. Ya. Pemberontakan rakyat. Nanti kan ini mau kirim di slide Jo ini supaya bisa lihat. Nah, jadi